Nah, ini teks 1. Perhatikan ada kubus. Kubus ABCD EFGH. Rusuknya 8. Terus di sini ada cerita semut ya. Nah, di sini ada X ya di antara BC dengan BX banding BC 1:4. Kita langsung lihat kalau rusuknya 8, berarti BX banding BC itu berapa? Ini soalnya muncul nggak ya? Muncul, Pak. Oke, jadi kalau panjang rusuknya 8 ini, nah ini kan BC itu rusuk ya. Nah, berarti kalau BC-nya 8, maka BX-nya 2. Biar 1:4 ya. Oh, berarti kalau 2 ini jadi 6. Gitu kan ya? Rusuknya 8. Nah, kalau begitu AYYB karena 1:1, jadi ini 4, itu 4. Supaya apa? Supaya jadi 8 dijumlahin. Ya, itu dulu paham? Nah, kemudian pengen semut merah dan hitam masing-masing akan memilih, oh, ini masih apanya sifatnya cara ya. Banyaknya kemungkinan yang terjadi bila titik sudut tujuan mereka harus berbeda. Titik sudutnya berarti selain H. Kalau selain H ada berapa kemungkinan? Semut merah, semut hitam. Semut merah ada berapa kemungkinan? Kan titik sudut dalam kubus ada berapa jumlah titik sudutnya? 8. 8. Kalau 8 kan H udah tempat pertama dia gitu ya. Berarti sisa berapa kemungkinan? 7. 7. Sisa 7 kemungkinan. Nah, kalau sisa 7 kemungkinan, nah, kan dalam waktu yang bersamaan semut hitam juga jalan, bener nggak? Barengan jalannya. Kalau barengan berarti dikali. Nah, gitu ya. Semut hitam nggak boleh sama tujuannya dengan semut merah. Berarti kalau nggak boleh sama, jadi semut hitam kemungkinannya berkurang 1, betul nggak? Dari 7 karena sudah diambil oleh semut merah, jadi 6. Sehingga langsung jawabannya 42. Ngerti nggak begitu? Halo, halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham. Paham. Ini saya tanya ini permutasi kombinasi? Permutasi. Permutasi, karena nggak boleh urutannya diperhatikan ya, gitu. Jadi ini kalau pakai permutasi 7, 2 gitu kan ya. Nah, makanya jadi itu 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Jadi sisa 7 kali 6. Kalau zaman SMP ada dadu dan uang logam dilempar, ditos. Kemungkinan dadu ada 6, logam 2. Karena dua-dua dilempar jadi dikaliin. Dua-duanya harus terjadi gitu ya. Makanya 12 kemungkinan. Ini harus memang diingat-ingat lagi yang sederhananya supaya kasus yang seperti ini jadi simpel. Semut merah dan hitam masing-masing akan memilih 2 titik sudut selain titik H.
sebuah titik sudut selain H. Banyaknya kemungkinan yang terjadi bila titik sudut tujuan mereka harus berbeda. Harus berbeda. Banyaknya kemungkinan ya. Dan semut merah hanya ingin berjalan lebih jauh dari 8 akar 2. Yang punya semut merah ini punya syarat nih. Hanya ingin berjalan paling jauh 8 akar 2. Berarti berapa titik kalau semut merah dari H? Dari titik H ini? 3, Pak. 1, 2. Kan ke sini bisa. Bener nggak? 1, 2, 3, 4. Boleh kan? Nah, ini 8 masih boleh. 5, ini 8 akar 2. Ya kan? Ini ke sini. Karena itu 8. Karena ini 8. Ini 8, ini 8. Berarti ini 8 akar 2. Bener nggak? Jadi jalan lewat diagonal juga boleh. Jadi kalau semutnya lewat situ juga boleh. Nah, dia pengen ke situ. Boleh. Paling jauh 8 akar 2. Berarti ke sini. Yang nggak boleh itu kemana? Ke B. Bener nggak? Tidak sampai ke B. Kejauhan capek. Tidak ke B. Kalau tidak ke B berarti semut merah ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Betul? Betul. Kalau semut hitam bebaskan. Semut hitam. Semut hitam itu ada 7 kemungkinan ya. Tapi udah dipakai sama semut merah 1. Jadi tinggal 6. Jadi langsung aja 6 kali 6. Kan gampang ya. Ada pertanyaan nggak nomor 1, nomor 2? Enggak, Pak. Aman ya, gampang ya. Kombinatorial mencari banyak cara. Sekarang, nah ini ke yang hitung-hitungannya. Tadi juga hitung-hitungan, tapi yang ini geometri. Tadi kombinatorial, kaidah pencacahan. Ini kita lihat nomor 3 dan nomor 4. Semut merah bergerak dari titik H ke titik Y, tetapi melalui titik E. Maka jarak terpendek rute Hey yang dilalui oleh semut merah adalah. Nah, jadi kita di sini harus melihat dulu tracknya. Tracknya seperti apa, udah jelas. Kalau HEY berarti kita, HE-nya udah jelas kan ya? HE-nya apa? 8 kan, bener nggak? HE-nya 8, tinggal EY-nya. Nah, jadi pasti 8 plus gitu kan? 8 plus. Masih mungkin semuanya? Ya, mungkin karena yang lain masih akar. Berarti tinggal yang tracknya dari E ke Y. Ini itu kan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini nih. Kalau saya gambarkan di sini, ini adalah titik E-nya. Dan ini adalah titik Y. Nah, ini A. EA 8, EAY 4. Berarti nyari EY bisa dong. Tinggal pakai EY kuadrat gitu ya, pakai Pitagoras.
Ya, pakai Pitagoras. EY kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, lanjutin aja. EY jadinya akar 64 ditambah 16. Akar 80. Ya, 80 itu adalah 16 dikali 5. Akar 16, 4. 4 akar 5. Ya, jadi jawabannya dodol. Nah, sekarang pengen nyari jarak terpendek H ke X semut hitam. Jarak terpendek yang dapat ditempuhnya berapa? Ada ide gimana cara nyari tahu cara mengerjakannya? Pitagoras. Pitagorasnya gimana? Panjang sisi berapa yang diambil? Ada yang udah ngitung? Cobain. Pak, izin nanya, Pak. Ya, boleh. Itu kan katanya BX banding BC-nya 1 banding 4. Berarti dia tuh gimana sih? Per 5, Pak, atau gimana? Enggak lah. Kan BC-nya rusuk. BC itu BX tambah XC. Oh, Jadi dia ngebandingin si BX sama rusuknya, bukan sama si XC-nya. oke, Pak. Siap, Pak. Kasih, Pak. Ya, sip. Sok, cobain. Ada yang dapat 2 akar 73. Ada yang dapat 2 akar 73. Soalnya bagus harus dicoba dulu memang. Kalau nggak dicoba mah nggak seru. Nggak seru. Ini soal ini tuh mengecoh. Bahkan kebanyakan di pembahasan juga pada terkecoh salah mengerjakan. Kebanyakan jawabannya 2 akar 73. Jadi kalau misalkan dia menggunakan jaring-jaringnya gini, jadi harus perhatikan. Ini langka loh pembahasannya. Jadi kalau pakai gini nih, ini kalau saya misalkan ini tutupnya nih, ini tutup. Nih, nah misalkan ini jaring-jaringnya, tuh. Harus dibuat jaring-jaring dulu. Kan sebetulnya secara track, nah gitu. Jadi secara track itu harusnya gimana caranya supaya kan nggak boleh gini nih. Kalau dari sini ke situ langsung kan nggak boleh. Kenapa coba? Kan ini ruangan, jadi nggak semutnya nggak terbang, nggak boleh. Harus melalui ya, hanya dapat berjalan melalui semua permukaan dan rusuk kubus. Jadi kalau langsung dicari di sini diagonal kayak mirip diagonal ruang nggak boleh, kan nggak ada sayapnya. Nah, jadi gimana? Ya, harus ngikutin tracknya. Pokoknya gimana caranya supaya pengen cepet-cepet ke X ini. Nah, pokoknya entah lewat mana lah gitu. Tracknya kayak gini dan saya nggak tahu. Pokoknya dari sini nanti ke X. Nah, gitu tracksnya ya. Nah, gimana caranya supaya dari titik dari antara FG ini nyampe ke X. Nah, kalau misalkan kita menggunakan begitu kan bingung cara ngitungnya, betul nggak? Makanya harus menggunakan jaring-jaring biar gampang. Jaring-jaring kubus kalau saya kasih label nih. Berarti kan ini titik apa nih? Titik E, betul ya? Titik H, ini F, titik sudut G,
Terus ini C, itu B. Dikeatasin sama saya. BC ini dicopotin dikeatasin. Jadi itu, ngerti enggak? Ngerti, Pak. Nah, X ada di sini X. Nah, gitu. X ada di situ. Nah, ini versi jaring-jaring pada umumnya gitu ya. Versi jaring-jaring pada umumnya. Nanti kayak begini. Nah, kalau sudah begini bisa tuh langsung dicari tuh. Pakai tadi garis. Pakai tarik garis. Nah, gitu. Sehingga saya bisa tahu lintasan si H ke X yang tadi di sini di gambar 3D-nya kan begitu. Nah, di sini jadi Pitagoras ya. Jadi saya hitung apanya? Jadi saya mau nyari HX kuadrat gitu ya. HX kuadrat itu sama dengan apa nih? HG tambah GC kan ini 88 jadi 16 kuadrat ditambah. Nah, karena ini 2 berarti XC gitu ya. XC-nya ini siku-siku di sini kita ambil nih. Nah, XC-nya 6. 6 kan? Jadi 6 kuadrat. Nah, langsung tuh dihitung. 256 ditambah 36. Jadi 292. 292 itu adalah 4 dikali 73. Benar kan? Sehingga HX-nya adalah, jadi diakarin. Akar 4, 2. 73 diakarin. Nah, ada kan jawabannya? Tapi bukan ini. Ternyata ada yang lebih pendek dari ini. Nah, yang banyak pembahasan nih di online beredar, mau di YouTube, mau di apapun itu. Nah, ini ada jaring-jaring itu kan jaring-jaring kubus nggak cuman begini loh. Jaring-jaring kubus itu bukan cuman yang ditemukannya. Nih, saya mau tunjukin ke kalian ya. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu nggak cuman, kalian harus bisa membayangkan memang. Kalau kubus itu jaring-jaringnya banyak. Nah, yang biasanya jaring-jaringnya itu yang dipakai adalah, nah ini nih yang tadi saya bilang. Mungkin jenisnya yang ini nih. Atau yang inilah. Nih, nah ini jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus nih. Nah, ini alas A itu alas, T itu tutup ya. Nah, ini yang tadi saya gambarkan adalah bagian ini, misalkan ini dicerminkan ya, dicerminkan jadi di sebelah sini tutupnya. Sebelah sini dicerminkan nih. Jadi ini itu adalah H-nya ya, jadi sama. Ini saya pengen kalian jadi terbayang, jangan sekedar menyimak doang. Nah, ini titik H, ini tutup nih ya. Ini titik H, ini titik E ya. Terus ini F, ini G, ini B, ini C.
Nah, perhatikan ini H yang ke sini tuh. Jadi ini dicerminkan ya. Cerminkan jadi gini ya. Nah, ternyata ada yang lainnya. Saya ambil praktisnya supaya enakan. Jadi jaring-jaring juga untuk kubus tuh bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Kalau jaring-jaringnya seperti ini, nah, kalau jaring-jaringnya seperti ini, titik H-nya yang ini. Nih titik H-nya. Nah, ini titik H-nya. Terus ini E-nya. Nah, gitu ya. Nah, yang penting kita tahu kalau ini adalah B. Ini B, itu C. Nah, ada X di sini. Ini X-nya di situ. Oh, ternyata mungkin juga bentuknya jadi, lihat nih, HBX, lihat segitiga HBX. Jadi mungkin juga terbentuk segitiga nih. BH, terus ini ke X. Nah, dan ini lebih pendek dibanding yang tadi. Tuh, ini X, ini B, ini H. Ini siku-siku. Ini yang ditanyakan HX. Nah, HX untuk yang sini kan jadi HX kuadrat sama dengan HB-nya 8. Oh, HB-nya 8, 2 rusuk ya. Ditambah HX-nya 8. 8 tambah 2. 8 kali 2, 16. Ditambah BX-nya 2 kuadrat. Nah, jadi berapa tuh? Jadi HX-nya adalah akar 256 ditambah 4. 260. 260 itu adalah 65 dikali 4. 4-nya diakarin 2. 65-nya masih dalam akar. Tah, gitu. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Jadi di pembahasan itu sekalian coba cari. Banyak yang jawabnya 2 akar 73. Nyari-nyari pembahasan. Kita pakai jaring-jaring kubusnya. Kemungkinan yang lain bisa lebih pendek treknya. Kalau semutnya mau jalan. Ya emang ini jadinya tipe soal yang cukup rumit. Sedangkan di pilihan jawaban disediakan juga ya kalau salah. Pak, izin tanya, Pak. Boleh. Itu kalau misalkan dari titik H ke X pakai cara yang tadi, Pak, itu bukannya ada bagian yang nggak lewatin permukaan ya, Pak? Yang Permukaan mana? Di yang jaring-jaringnya nggak lewat permukaan. Tapi pas dia udah dirapetin lewat itu. Kan jaring-jaringnya mah emang nggak kelihatan. Tapi pas disambungin bisa gitu kan. Terpendek kan. mau nggak berubah tapi gitu, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Iya tidak berubah. Sok aja disambungin ini. Kalau ini kan disambung-sambungin jadi kubus juga. Selagi disambung-sambungin jadi kubus berarti jarak yang ditempuh itu selalu melalui permukaannya. Gitu ya, Oke, Pak. permukaan. Mm-mm. Siap, Pak. Kasih, Pak. Tadi ada yang nanya ya. Nah, tadi ada yang nanya kalau yang ini misalkan HFX. Enggak ya, F itu titik sudut ini. F itu titik sudut ya. Dan sedangkan di sini melalui di antara F dan G, titik sudut FG. Nah, makanya kata saya juga menarik untuk dicoba dulu karena saya pengen tahu kalian sampai mana menelaah soal yang sebetulnya sederhana Pitagoras, tapi kan pakai pakai itu apa namanya? Pakai jaring-jaringnya yang mana ya?
Gimana nanti ya kalau aslinya ada yang begini juga keluar lagi? Gitu. Ya kan udah sekarang dapat. Mudah-mudahan nantinya udah jago langsung ya. Oke, yang ini ada pertanyaan dulu. Ada tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutin ke yang nomor 5-nya. Karena nomor limanya lanjutan ya. Ini saya hapus dulu yang iya. Saya masukin dulu nomor 5 ke sini. Bila kecepatan gerak semut merah konstan 1 cm per detik. Nah, bentar belum saya pindahin. Kalian itu sebetulnya bukunya pegang nggak ya? Halo? Kalian pegang bukunya nggak? Ada PDF-nya, Pak. Ada PDF-nya. Oke. Alhamdulillah dong. Bisa lihat sekalian ya. Nah, nomor 5 itu bila kecepatan gerak semut merahnya adalah 1 cm per detik, maka waktu tersingkat yang dapat dicapai oleh semut merah untuk bergerak dari ke Y adalah Z meter. Kayaknya bukan meter deh ini, detik kayaknya. Bukan waktu kayaknya ini. Bilangan bulat yang mendekati Z adalah ada ini ya. Ini kayaknya ralat bukan meter, waktu ya. Ini bukan meter ini. Ini diralat tolong ya. Karena ini waktu, jadi ini bukan meter. Ini detik. Tuh ya. Oke. Nah, yang ini juga sama nih. Bila kecepatan 1 cm per detik dari H ke Y, dari H langsung ke Y. Bilangan bulat mendekati berapa? Nah, ini cobain lagi, coba. Tapi ini nyarinya ya sama aja sebetulnya kan. Nyarinya berapa? Berapa sentimeter? Ayo sudah ada yang store cukup lama sekali padahal tadi langsung gampang. Akar 272. Saya mancing. Kan sebetulnya udah ada tadi jawaban. Kan jawabannya tadi udah ada nomor 4. Sama aja kan? Ke situ sama ke situ. Nah, cuman bedanya yang ini. Kalau dihitung tuh jaraknya sama loh. Nah, yang ini sama pakai caranya tadi jaring-jaringnya bukan pakai yang ini. Kalau pakai yang ini nanti misalkan pakai hati-hati pakai yang ini nih. Nah, misalkan pakai yang ini. Ini kan H nih. Ini G, E, ini F, ini A, ini Y. Terus dari H mau ke Y, Y-nya ada di sini. Sorry, Y-nya kok di situ. Ini B, Y-nya ada di sini. Nah, sekarang mau dari H ke Y. Nah, anggaplah ini. Nah, kan kita kalau mau nyari kan begitu.
Y-nya ini. Jadi ketika ngitung AY kuadrat sama dengan ini 16 kuadrat ditambah ini 4 kuadrat. Itu kan? Karena AY sama dengan YB. 256 ditambah 16. Nah, tadi benar ada yang ngitung akar 272. Tuh. Terus ngitung kalau ini akar 272 dekatnya ke berapa? 16,256 kan? Jadi lebih dari 2000, berarti kalau lebih dari 16 alias harusnya mendekatinya ke 17 ya. Nah, padahal bukan ini jawabannya. Nah, jawabannya yang mana dong? Nah, jawabannya jadi kita harus ngecek lagi pakai yang tadi, yang lain lagi. Jaring-jaringnya yang lain lagi. Nah, ada jarak yang lebih pendek kalau pakai jaring-jaring yang lain. Jarak terpendek yang kalau saya pakai jaring-jaring yang bentar. Saya lagi mau modelkan biar gampang kelihatan. Tapi memang perlu pengetahuan ini ya. Nah, ini saya dapat nih gambarnya yang bagus, gambar jaring-jaringnya. Saya ambil dulu gambarnya. Nih, pakai jaring-jaring yang ini nih. Nah, nih ada jaring-jaring yang ini nih. Di jaring-jaring kubus yang ini, perhatikan nih tutupnya. Jadi di jaring-jaring ini saya gedein sedikit. Nah, ini ada titik. Ini ada titik sini. Nah, ini adalah titik. Nah, ini titik H-nya. Sama kayak tadi tuh. Pakai ini nih, titik H. Terus titik H nih. Nah, ini kan ada di sini, ini alas nih. Ini alas. Ini kan nanti yang nempel ke sini apa? Ini kan yang nempel ke sininya. Nah, jadi ini nah, jadi nanti jaraknya ke situ. Nah, ke si Y tuh. Nah, kalau begitu jadinya ini 8. Jadi HY yang dipakai ini 8 tambah 4. 12 kuadrat tambah 8 kuadratnya 8. Jadi benar tuh. Itu ada yang jawab benar. Saya lanjutin dulu ya. Ini jadinya berapa? 144 ditambah 64. 164 64 dijumlahin jadi berapa nih?
208. Benar ya? 208 itu lebih dari 14. Kalau misalkan saya cari nilai HY-nya, benar nggak? Kan akar 208 lebih dari 14. Kalau lebih dari 14, jangan ambil 14-nya. Nggak ada juga di pilihan jawabannya. Kalau ambil 14-nya berarti belum nyampe ke titik Y. Berarti lebih gitu ya. Lebih, akhirnya diambil 15. Jawabannya yang C. Gitu. Ada pertanyaan tidak? Yang ini benar-benar pelan-pelan banget nih. Memang harus, PM itu harus berhati-hati ya. Teks 1 gimana? 5 soal untuk teks 1 aman? Ya, kalian harus bersabar, ada soal seperti ini ya. Jadi nampaknya soalnya ingin mengecoh tapi terlalu jauh pengetahuan yang harus diambilnya. Jadi memang harus coba-coba. Saya aja ini sebetulnya kan harus nyobain dulu gitu, ada kemungkinan yang lain gak ya sehingga dapat ini. Dan kemungkinan kemungkinan yang umum tuh ada di pilihan jawaban emang dalam rangka mengecoh, tapi soalnya terlalu teknis ini. Oke lah, setidaknya karena sudah dibahas jadi nanti kalian tidak akan tertipu kalau ada soal serupa. Oke? Nah, benar nggak sih? Kalian ngerasa ini rumit banget nggak? Lihat, yang saya tampilkan di sini aja jaring-jaringnya tuh. Udah 3, bener nggak? Jaring-jaring kubus. Bakal kepikiran nggak tuh? Halo? Gimana kalian terpesona dengan soal itu? Iya, Pak, bingung. Iya, karena memang begitu. Kalau soal mau mencari jarak tersingkat, itu tuh artinya kemungkinan yang kita cari itu bukan yang tersingkat, ngerti nggak? Jadi gimana, Pak? Ya maksudnya ya kemungkinan yang kita dapatkan itu belum tentu tersingkat. Jadi harus cari kemungkinan yang lain. Nah, nyari kemungkinan lain itu yang harus punya kemampuan mengulik sebelum ujiannya. Karena nggak mungkin lagi ujian, pas lagi ujiannya ngulik tuh kayaknya nggak mungkin deh. Untuk soal yang tipe tadi ya. Menurut saya terlalu teknis. Kalian diminta tahu jaring-jaring kemungkinan yang ini dengan yang itu jaraknya berbeda kan. Di sekolah aja kalian pernah nggak dikasih tugas nyari sebanyak-banyaknya jaring-jaring dari kubus? Pernah nggak? Kenapa? Ya itu terlalu teknis. Baiklah, kita tinggalkan semut dan kubusnya. Ini yang kedua nih, teks 2. Dapat 2 teks aja alhamdulillah ya. Teks 2. Jadi ada wadah prisma trapesium tapi pemosisiannya berbeda. Jadi yang satu alasnya lebih lebar dibanding tingginya. Nah, yang satunya lagi kebalikannya. Setiap wadah tidak mempunyai sisi bagian atas terbuka maksudnya gitu ya. Di bagian paling bawah wadah masing-masing ada lubang kecil nih yang warna hitam. Pembuangan air berbentuk lingkaran dengan jari-jari sama yaitu R. Lubang dalam kondisi tertutup pada saat air diisi penuh. Oke.
Kita cek dulu ya nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya jadi ini geometri kita harus terlatih ya. Nah, saya cantumin dulu. Oke, ini dulu aja 2. Jarak sisi sejajar dari bidang trapesium pada wadah adalah A. Saya tanya, ini bahasanya kayak begini nih. Jarak sisi sejajar pada bidang trapesium. Saya tanya sisi sejajar tuh yang mana? Saya kasih label ya. Saya kasih label nih. Saya kasih label A. Nih. Ini A. Ini B. Ini C. D ada di belakang situ ya. Di sini ada D. Terus E. Ini F. Ini G. Ini H. Nah, bidang trapesium T yang mana? Trapesiumnya anggap aja saya ambil yang bidang trapesium. Di gambar saya ambil bidang apa? ABFE. ABFE. Nah, kalau pengen jarak sisi sejajar itu apa? Sisi sejajarnya yang mana? AB sama EF. AB dan EF. Jarak AB dan EF maksudnya apa? Berarti jarak AB dan EF itu maksudnya tinggi trapesium gitu loh. Nah, pengen nyari tinggi trapesium maksudnya. Cuman disamarkan namanya jadi begitu. Nah, saya akan bikin dulu nih garis bantu supaya kelihatan trapesium itu kan tarik aja dari situ. Tarik juga dari titik B sampai ke garis EF. Nah, dari situ kan ketahuan ya, kalau ini 5 cm, berarti juga ini nanti 5 cm sama dengan ini. Benar nggak? Kalau ini 11, berarti ini udah keambil 5 nih. Nggak apa-apa, gambarnya menipu sedikit. Ini 5, nah ini 11. Ini 5 nih. Berarti sisanya 11 kurangi 5, 6 kan ya? 6 dibagi 2, oh jadi sisi yang ini. Nah, jadi ini tuh 6 dibagi 2, yaitu 3. Kalau mau nyari tinggi itu kan tinggi nih. Nah, nyari tinggi kan gampang jadinya. Jadi tinggal mencari tinggi. Tingginya itu adalah A. Jadinya mau nyari tinggi alias A. A yang dimaksud itu adalah tingginya. Tinggi trapesium. Berarti tinggal tinggi kuadrat. Tinggi kuadrat sama dengan BF kuadrat dikurangi 3 kuadrat. BF-nya berapa? Ada kan di situ 5 ya. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, nggak usah sebetulnya. Kok nggak usah, Pak? Kok bisa sih nggak usah langsung dihitung? Nggak usah dihitung begitu. Perhatikan, kalau ini 3, ini 5. Oh, berarti triple Pitagoras. Ingat, triple Pitagoras. Jadi, A-nya sama dengan T, langsung tanpa menghitung itu tahu 4. Pakai triple Pitagoras. 3-an Pitagoras. 3-an Pitagoras itu berapa aja sih? Ada yang tahu nggak ya? Triple Pitagoras. 3, 4, 5.
Yuk sebutin, ada yang tahu? 6, 8, 10, Pak. Iya, itu mah kelipatannya. Lain itu? 5, 12, 13. Nah, 5, 12, 13. Satu lagi. 2, 4, 5, 2, 6. 24 kuadrat berapa? Kok 5? Astagfirullah. 2, 4, 7, 25. Betul ya? 24 kuadrat berapa? 576 ditambah 49. 625. Makanya 25. Gitu ya, setidaknya triple Pitagoras ini yang tahu. A-nya udah tahu. B-nya apa? Volume wadah. B. Ingat, volume itu adalah volume prisma. Prismanya trapesium. Berarti luas alas dikali tinggi. Cuman tingginya, ingat yang ini tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang mana? Yang ini nih. Nah ini nih. Nah ini. Ini adalah tinggi prisma. Lebar wadah kalau di sini. Ya, prismanya karena ini alas nih, tutupnya nih, alasnya yang depan, anggap tutupnya yang belakang. Jadi prisma. Gitu ya. Nah, luas alasnya kalau misalkan trapesium apa? Jumlah sisi sejajar. Masih ingat nggak tuh? Jumlah sisi sejajar apa itu? EF tambah AB dibagi 2 dikali tinggi prisma dikali tinggi trapesium dikali tinggi prisma. Beda ya. Oke, jadi masukin. Itu berapa tuh? EF-nya 11 ditambah 5 dibagi 2. Tinggi prismanya 4, gitu kan? Terus tinggi prismanya 5. Benar nggak? Ada nggak di soal? Oh, 3, sorry. Udah aja langsung pengennya A dibagi B, katanya gitu ya. Dibalik B dibagi A. B dibagi A. Berarti B-nya nih 16 bagi 2, 8 kali 4 kali 3 dibagi 4. Nggak usah dihitung, ini ingat. Nanti takut boros waktu. Ya, nggak usah dihitung. Ini aja yang dihitungnya 16 dibagi 2, 8. 8 kali 4 kali 3. Nah, nanti kecoret lagi kan? Nih, tuh. Jadi 8 kali 4, 24 sih. Jawabannya B. Nah, sekarang nomor 7. Satu lagi lah, pamungkas. Nomor 7 ini, kalau misalkan mau nyari titik X adalah titik potong. Mana nih yang mana? Kita gambarkin. Nah, situ. Nah, terus di sini. Sorry. Nah, ini. Nah, untuk nomor 7. Titik X adalah titik potong dari diagonal bidang trapesium ini. Nah, ini titik X-nya. Nah, iya titik X. Itu titik X. Sip, yang udah jawab, thank you. Oke, nah kemudian kita mau nyari X ke dasar wadah. Dasar T yang mana ya? Ini kan? Nah, ini yang ditanyakan. Oke, ini mah bisa ya pakai konsep kesebangunan, boleh masuk ya.
buat garis-garis bantu sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Terus kesebangunan, pakai kesebangunan. Nah, tapi kalau kita ngulik sampai nurunin lebih lanjut, nanti kita akan bisa mencari jarak, perbandingan jarak ini nih, dari tutup ke titik potong dan titik potong ke dasar. Jadi kita akan tahu nih jarak, misalkan ini saya ambil nih yang ini nih. Nah, anggap aja lah ini titik yang di atas ini karena tutup titik T. Karena ini yang bawah itu alas, jadi saya anggap ini salah, pakai Y, karena ini X, ini saya pakai ini Y. Nah, gitu. Ini pakai berarti ini Z yang bawah. Nah, yang ini Y. Nah, kalau misalkan sudah menurunkan, nanti kita akan mendapatkan bahwa XY dibanding dengan XZ. Nah, yang kita cari kan jarak titik X ke dasar wadah. Yang kita cari itu XZ. Itu akan sama dengan perbandingan sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya apa? 5 banding 11. Nanti akan dapat kesimpulan ini. Jadi perbandingan jarak atas ke titik potong dan dari titik potong ke bawah adalah perbandingan dua sisi sejajarnya. Gitu. Nah, sekarang kalau dari sini kita bisa tahu nih. Kan tingginya di sini tadi kita tahu 4 tadi ya. Tadi kita tahu bahwa XY ditambah XZ itu adalah 4. Itu ya. Kalau kita mau nyari XZ berarti XY-nya saya akan substitusi. Jadi 5/11 XZ. Saya akan masukin ke situ. Ini berubah jadi 5/11 XZ. Tambah X. XZ-nya saya ubah jadi 11/11 biar bisa dijumlahkan pecahannya. Sama dengan 4. Nah, di sini saya dapat 5 tambah 11, 16/11 XZ. Sama dengan 4. Nah, gitu. Nah, saya langsung gunakan hitungan biasa. 16 dibagi 4, yaitu 4. Jadi, di sini saya dapetin XZ-nya adalah 11 dibagi 4. 11 dibagi 4 itu adalah 2, ya. 8 kan ya. Sisa 3. Jadi 2, 3/4. Jawabannya yang A. Bagaimana adik-adik? Yang ini Kajilati 2 nih lumayan nih, bagus ya soalnya. Aman, Pak. Oke. Kita istirahat dulu ya. Takutnya kalian sudah mulai panas sekali. Kita lanjut sebelum pembahasan KLM yang pagi ya. Kita jeda dulu. Selamat beristirahat sejenak.